Teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan cara saya memasak dumpling. Metode memasak saya cuma butuh waktu 10 menit, sangat mudah, tapi hasilnya enak. Selain itu, dumpling harganya murah. Kalian bisa membeli satu bungkus besar, 30 buah, di supermarket hanya seharga 120.000. Dumpling cocok untuk makan siang dan makan malam, tapi mungkin agak terlalu berat untuk sarapan. Kalian bisa menyajikannya dengan sambal atau mayo, juga sour cream, saus mentega bawang putih, bahkan cuka. Dumpling sebenarnya bukan makanan barat. Mereka berasal dari Cina, tapi sekarang ada di mana-mana. Dumpling punya nama berbeda di tiap negara. Di Jepang disebut gyoza, di Cina shumai, di Rusia pelmeni, di Ukraina vareniki, di Italia ravioli. Tapi apapun namanya, prinsip umumnya sama. Kalian isi adonan dengan daging atau udang, atau keju dan sayuran. Lalu bungkus dan masak dengan air atau di wajan. Mungkin perbedaan utama antara dumpling Eropa dan dumpling Asia adalah isinya. Di Asia biasanya hanya diisi daging atau udang, sedangkan di Eropa isinya bisa apa saja. Misalnya vareniki Ukraina, bisa diisi kentang atau bahkan cherry. Dan ravioli Italia, bisa diisi keju ricotta, bayam, dan jamur. Suami saya penggemar berat ravioli Italia isi jamur dengan krim truffle atau ricotta dan bayam. Dan awalnya saya ingin menampilkannya di video berikutnya. Tapi teman saya bilang, "Ika, saya tidak punya uang untuk ravioli Italia yang mahal. Tunjukkan sesuatu yang praktis yang bisa saya buat di dapur." Hari ini saya akan menunjukkan gyoza Jepang yang murah dan mudah ditemukan. Dumpling Asia biasanya diisi ayam, sapi, udang, atau babi. Saya menemukan gyoza ayam di supermarket. Metode memasak saya cuma butuh 10 menit. Mari kita mulai. Teman-teman, menggoreng di wajan memberi dumpling tekstur yang enak dan tampilan kecoklatan, tapi tidak memasak daging di dalamnya. Saya akan menunjukkan dua metode mudah untuk memasak daging di dalamnya. Satu pakai microwave, dan satu lagi dikukus di wajan. Dengan microwave selesai sangat mudah dan cepat, tapi tidak semua orang punya microwave. Jika kalian punya microwave, kalian hanya butuh 1 menit untuk memasak daging di dalam dumpling. Perlu diingat bahwa rekomendasi 1 menit bukan mutlak, karena lama memasak tergantung pada daya atau watt microwave kalian. Microwave saya kuat, di 1000 watt, jadi dumpling saya matang di dalam hanya dalam 1 menit. Dan jika microwave kalian berdaya lebih rendah, mungkin perlu 2 menit atau lebih. Kalian bisa bereksperimen untuk menemukan waktu yang tepat untuk kalian. Jika kalian tidak punya microwave, jangan khawatir. Kalian bisa menyelesaikannya di wajan. Buang minyak dari wajan, lalu tambahkan setengah gelas air, tutup dengan tutup, dan kukus selama sekitar 3-4 menit. Kalian mungkin perlu menambah sedikit air selama proses. Hasilnya akan sama dengan microwave, tapi butuh sedikit lebih lama. Dan jika kalian punya alat pengukus atau steamer, kalian juga bisa mengukus dumpling. Kalian bisa menyajikan dumpling dengan sambal, mayones, mentega bawang putih, atau sour cream, bahkan dengan cuka, tergantung selera masing-masing. Hari ini pilihan saya sambal dan mayones. Kalau kalian punya air fryer di rumah, kalian juga bisa menggunakannya. Di Jepang mereka biasa menyajikan dumpling dengan nasi dan sup miso. Di Eropa mereka menyajikan dengan acar. Hari ini pilihan saya kimchi, kacang polong hijau, dan timun acar. Enaknya bahan pelengkap ini tidak perlu dimasak, cukup ambil saja dari kaleng dan sajikan.
Teman-teman, saya harap kalian menikmati video ini. Dan jika kalian merasa bermanfaat untuk dapur kalian, tolong like. Gratis untuk kalian, tapi penting bagi saya karena membantu mendukung channel saya. Dan juga lebih mudah bagi kalian untuk menemukan video yang di-like saat kalian ingin menontonnya lagi. Di video berikutnya, saya akan menunjukkan shakshuka, hidangan telur terkenal dari Timur Tengah. Dan hidangan ini sangat populer di Barat. Oke, sekian dulu untuk hari ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman terdekat kalian. Terima kasih.